Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ala tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyana bil hilmi wa aqrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Shadaqallahul azim. وصدق رسول الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Kita lanjutkan pembahasan yang keberapa? Terakhir berapa? 44. 40. Sekarang 41. Kita lanjutkan pembahasan Nasaihul Ibad yang ke-41. Ustaz, saya minta ijazah dong. Gimana caranya biar keluarga saya berkah, rezekinya lancar, cukup. Ya. Bangun malam sholat tahajud minimal 2 rakaat. Tutup witir 1 rakaat. Kemudian setiap habis sholat maktubah, habis sholat 5 waktu, kalau sempat di tempat, kalau nggak sempat di jalan sambil zikir. Apa? Baca sholawat nariyah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tama ala sayyidina Muhammad alladhi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil qarab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bil raqa'iq wa hasan khawatim wa istasqal ghamam bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli balwa malak. Baca 11 kali. Rutin aja itu. Insyaallah Allah cukupin. Allah kasih keberkahan dalam rumah tangga. Ya Allah cukupkan rezeki antum untuk menafkahi keluarga. Ya, dapat rezeki yang halal barakah. Apalagi udah cukup dah itu aja. Nah, salat nariyah aja panjang. Hanya apalagi katanya. Salat malam, bangun malam berat apa susah? Hah? Malam lu tahajud, nggak usah banyak-banyak. Ya. Lebih baik bersyukur atas yang Allah kasih kepada kita saat ini ketimbang lu banyak sholat malam jungkir balik. Ya. Tapi berharap apa yang menjadi keinginan kita. Lebih baik yang ada saat ini kita syukuri. Ya. Timbang rajin sholat malam jungkir balik kita tanpa hitam. Ya kan? Tapi mintanya itu, pengen keinginan itu, ya Allah, tolong ijabah permohonan hamba ya Allah. Jadi tujuan tahajudnya untuk mengharapkan dunia. Ya.
Gak usah neko-neko doa mah, doa itu sholat doa selamat aja tuh. Nah, doa selamat, doain orang tua, doain anak kita biar jadi anak soleh soleha, sholawat tutup. Udah itu aja. Kan di doa selamat kan udah mencakup semuanya tuh. Ya. Kemarin diundang peletakan batu pertama di blok LM, L apa kain LM, musola. Ya, diundang sana peletakan batu pertama. Ya, saya titip pesan yang penting bangun musola masjid jangan ngecrek di pinggir jalan. Tapi kalau antum keliling ke rumah warga yang muslim silakan. Artinya ngecrek jangan ngecrek. Jangan nanti udah dapat uang dari warga hasil sedekah untuk masjid, masjidnya dikunci. Jangan dikunci masjidnya. Itu masjid milik umat, bukan milik lu pribadi, gitu ya. Kemudian kita pesan tanamkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik-baik di perumahan itu riskan sama Wahabi masuk. Ya. Ya Ustaz siap. Itu. Sama RW baru, RW blok, RW apa sih? RW 08 ya. Sekarang ada 2 RW, RW 7 sama RW 8. Kemarin yang undang saya RW 8 langsung. Pak siapa namanya? Aceh. Yang polisi. Jadi dia polisi sekaligus RW. Ya kita pesan begitu aja. Yang penting akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, kapan ada waktu ya, kita bisa musola udah jadi ya, kita ramaikan. Bangun musola masjid gampang, yang isinya ini yang luar biasa, ya kan? Jangan sampai nanti sarana ibadah sudah ada, yang isinya kosong, nggak ada. Itu repot nanti, dosa-dosa juga kita. Ya. Wakalah yang ke-41. Qila idza aradallahu bi'abdin khairan faqahahu fid din wa zahadahu fid dunya wa basarahu bi'uyubi nafsihi. Dikatakan idza aradallahu bi'abdin khairan, apabila Allah hendak menjadikan seseorang atau hendak Allah menjadikan hambanya menjadi orang yang baik atau seseorang yang baik. Idza aradallahu bi'abdin khairan, ya, apabila Allah hendak menjadikan seseorang itu baik, faqahahu fid dini, maka Allah ya, memberikan pemahaman kepadanya, kepada seseorang tersebut yang Allah kehendaki menjadi orang yang baik dalam urusan apa? Faqahu fid din, di dalam urusan agama. Ya. Jadi kalau Allah ingin menghendaki hambanya menjadi hamba yang baik, menjadi seseorang yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, faqahahu fid din, maka Allah akan memberikan pemahaman kepadanya di dalam urusan agama. Pertanyaannya, penting gak ngaji? Penting gak belajar? Penting. Kalau ingin Allah berikan ya kepada diri kita menjadi seorang yang baik. Ya. Kalau ngaji, kalau belajar, paham bagaimana cara tutur kata yang baik, bagaimana ketika lewat depan orang yang lebih tua daripada kita, bagaimana kita cara bertetangga dengan baik, bertetangga dengan yang muslim maupun yang non muslim, wajib dengan baik. Ya, bagaimana cara kita untuk menjaga hati kita, tidak mudah untuk terprovokasi dalam urusan ghibah. Makanya ngaji itu fardu ain, wajib. Ya. Makanya ada pertanyaan, lebih penting ibadah atau ngaji dulu? Ya. Artinya kita mau sholat, kalau kagak belajar, kira-kira sholatnya ngasal apa kagak? Ngasal, karena apa? Belum dapat ilmunya. Itu. Kemudian
aradallahu bi'abdin khairan. Allah hendak menjadikan seorang itu menjadi yang baik, orang yang baik, hamba yang baik. Selanjutnya apa? Wa zahadahu fid dunya, dan Allah menjadikannya seseorang itu sederhana, ya, kagak sombong, hidup dengan baik, pas-pasan walaupun hidup sederhana walaupun pas-pasan. Artinya kudu bersyukur. Allah kasih sedikit bersyukur, banyak bersyukur. Sederhana. Wa zahadahu fid dunya wa basarahu bi'uyubin nafsihi, dan Allah, ya, apa yang kedua tadi? Allah menjadikannya sederhana dalam urusan dunia. Ya. Kemudian yang ketiga apa? Wa basarahu bi'uyubin nafsihi, serta Allah memperlihatkan cacat dirinya. Artinya apa? Allah buka tuh ketidaksempurnanya seseorang itu. Makanya nggak salah dan nggak heran kalau banyak ulama kita difitnah sama orang-orang jahil, orang yang nggak ngerti dengan agama. Allah memandang ulama itu sebelah mata. Banyak yang ngegibahin, yang ngefitnah para ulama, para habaib, para kiai, para masyayikh, para asatidz. Karena Allah sudah ingetin, ulama sudah ngingetin. Ya. Jadi kalau mau Allah ingin menjadikan seorang itu baik, ya, Allah buka cacatnya nih. Ketika tahu cacat dalam dirinya, itu menjadi bahan muhasabah diri kita kepada Allah, introspeksi diri kita kepada Allah. Itu di hadapan Allah, lain di hadapan manusia. Kalau cacat seseorang di hadapan manusia menjadi celah buat manusia tersebut untuk menghardiknya. Betul-betul. Lain di mata Allah. Allah buka cacat dalam dirinya untuk menjadikan bahan introspeksi dirinya dalam hidupnya di dunia. Kan judulnya menjadi apa? Allah akan menjadikan seorang itu lebih baik. Paham sampai di sini? Paham ya? Lo ngaji tasawuf lo, buset, udah ngaji tasawuf, ngaji dulu ntar sama Pak Soma ngaji fikih, ya. Nggak apa-apa, dengerin aja, ya. Tuh, jadi Allah ingin menjadikan seseorang itu baik. Yang pertama, saya ulangi, faqahahu fiddin, ya. Allah akan memberikan pemahaman dalam urusan agama. Yang kedua, wa zahadahu fid dunya, dan Allah menjadikan sederhana dalam urusan dunia. Sederhana, gak usah sombong dia, suku-suku. Ya. Makanya kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilarang untuk memikirkan hari esok. Kira-kira besok kita makan apa ya? Kira-kira besok kita mau kemana ya? Gitu ya. Kelarin dulu, biarin urusan hari ini kita selesaikan, urusan besok, urusan gimana Allah. Yang penting kita nggak berhenti untuk ikhtiar, nggak boleh, dilarang dalam Islam. Gua besok makan apa ya? Makanya Sayyidina Bilal bin Rabah itu ditegur sama Nabi. Ya, ini dalam sebuah riwayat dijelaskan, Bilal bin Rabah ditegur sama Nabi. Wahai Bilal, apa yang kau genggam? Wahai Bilal bin Rabah, ya. Apa yang kau pegang? Kurma ya Rasulullah. Kurma. Nih, soalnya jelas. Kurma ya Rasulullah. Bakal apa untuk kurma? Kata Nabi. Bahasa kita ini. Bakal esok ya Rasulullah. Ditegur sama Nabi. Wahai Bilal, apakah engkau tidak mengetahui bahwasanya Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala yang sudah menentukan untuk kita urusan dunia untuk esok hari. Artinya enggak usah mikir dulu besok bisa makan apa kagak. Ya, gimana Allah, yang penting kita tidak berhenti untuk ikhtiar. Oh begitu. Ya, Islam nggak boleh mikir besok gua makan apa ya. Besok ini enggak. Paham sampai di sini? Insyaallah. Yang ke-42. Kalau nggak paham nanya, jangan sampai nanti pulang dari sini kira-kira tadi Ustaz jelasinnya apaan ya maksudnya gitu. Ya,
Langsung tanya, nggak apa-apa. Tanya hal yang lain pun nggak masalah. Ya. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau antum mendengar ucapan nama Nabi Muhammad maka wajib bersolawat. Ada yang bertanya, pentingan mana istighfar kepada Allah sama bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau istighfar itu untuk diri pribadi, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, untuk diri pribadi. Belum tentu dalam hatinya beristighfar kepada Allah, mereka hanya cukup dengan lisan. Tapi kalau dengan bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minimal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad, minimal itu aja bersolawat kepada Kanjeng Nabi, maka ya pahala yang kita dapat berapa? 10 darajat. Kalau sudah 10 darajat yang kita dapatkan, pasti Allah mengampuni dosa-dosa kita biwasilah atau dengan kemuliaan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata siapa Nabi Muhammad, hubbiba ilayya min dunyakum thalathun. Kata Nabi, hubbiba ilayya min dunyakum thalathun. Ada 3 hal yang sangat aku senangi, yang sangat aku cintai di dunia. Ada 3 ya, yang sangat aku senangi atau aku sangat cintai di dunia. Al-tibu, yang pertama kata Nabi, wewangian. Biasa masjid ada wangi-wangian nih. Coba ada wangi-wangian. Kalau ngaji masih buhur. Kalau kita ngaji di Fatmawati, di Haji Nawi atau di Bogor, itu kiai jadiin buhur, wangian. Nabi suka yang wangian tapi non alkohol. Beli wangian di tokonya Habib Farhan di depan. Beli wangian. Tuh Nabi suka main wangi-wangi. Ya. Tapi wangiannya kita belinya yang non alkohol. Wan nisa'u, kemudian yang kedua kata Nabi, ya, hal yang sangat aku senangi di dunia, wan nisa'u, apa wan nisa'u? Istri yang solehah, istri yang taat kepada Allah, istri yang cinta kepada Nabi Muhammad, istri yang taat kepada suaminya, walaupun suaminya ya ngedaplek sama urusan ibadah. Selama masih jadi suaminya, wajib taat tuh istri. Walaupun suaminya ngedaplek urusan ibadah. Apa ngedaplek? Ya, minim urusan ibadah. Selama urusan itu perintah, itu baik untuk rumah tangga, laksanakan. Tapi istri wajib mengingati suaminya. Diingetin, Ustaz, tapi suami saya nggak mau sholat, minta pisah. Kalau hidup sama suami yang nggak mau ibadah, minta pisah. Masalah itu daripada bawa dosa-dosa. Kan kebanyakan mah suami egois, belagu sama bini, mentang-mentang bini lemah, laki seenak jidat aja nyuruh-nyuruh. Betul. Biasakan kita suami minta tolong sama istri pakai bahasa yang baik, yang polite. Apa minta tolong, Bun, tolong ambilin air. Itu enak istri nerimanya. Ambilin gua air. Lu kata bini lu budak, gitu aja. Ya. Pakai bahasa yang baik, yang bagus, gitu ya. Kalau pakai bahasa yang baik dan bagus, anak mendengarkan, itu menjadi contoh buat anak-anak kita. Itu. Istri yang soleha. Istri saya wean sama suami orang, Ustaz, lepasin. Ibarat kata burung piaran, lepasin aja, betul aja, tidak. Ibarat kata burung piaran, lepasin begini kayak gitu. Ya.
nggak boleh. Ya, istri WA-WA-an sama suami orang. Ya, saya sering banyak dapat WA dari bina orang, tapi perkara urusannya ngaji. Assalamualaikum Ustaz, izin biasa Imam Majelis Taklim. Hari Sabtu ini insya Allah Ustaz ada waktu apa enggak pengajian, paling itu WA dari bina orang. Tapi urusan ibadah nggak ada WA lain, urusan yang lain. Itu. Ya. Makanya kita suami kudu ngasih contoh. Ya. Baru lama kita belum dengar nih, belum lama kita dengar. Ya. Imam kita juga di mari katanya supaya jadi imam, cerai sama bininya. Kita nggak sebut nama ya. Ya. Itu harus muhasabah, introspeksi diri sebagai suami. Kenapa banyak istri minta pisah sama ente pada kudu jadi pelajaran buat kita. Yang jadi korban siapa nanti? Anak kita, kasihan gitu ya. Makanya kita laki-laki ya jangan malas buat ibadah, jangan malas ngaji. Ya, minimal bekal buat rumah tangga kita, keluarga kita, minimal itu aja. Gitu kan? Tuh yang kedua yang Nabi senangi di dunia. Yang ketiga wa ju'ilat qurratu aini fis sholati. Ya, yang ketiga ketenangan dalam saat sholat, ketenangan saat sholat. Makanya ulama mengajarkan kepada kita sebelum sholat takbiratul ihram baca surah An-Nas. Ya, biar apa? Biar kagak was-was. Nah, kita punya saudara tuh jamaah tuh. Ya, kalau takbir Allah, was-was itu. Ya. Allah, nggak boleh suara makmum melebihi suara imam. Belajar fikihnya. Ya, adabul jamaah, adab di dalam sholat berjamaah. Ya. Kalau imam dianjurkan untuk apa? Misalkan at-tahiyyatul mubarakah. Asyhadu an la, itu dianjurkan biar makmum tahu. Kalau makmum kenceng salah patah kepala lu. At-tahiyyah gitu. Jadi syiddahnya di harfu ya. At-tahiyyatul mubarakah. Itu dalam hati, jangan kenceng-kenceng. Ya. Nggak boleh suara makmum melebihi daripada suara imam. Kalau sholat, pecinya diangkat biar keningnya yang nempel ke lantai. Jangan sholat begini. Itu tadi ada di pojok no. Oh, pojok sono. Gua kagak sebutnya tadi sebelum Jumat, sebelum sholat. Mulut lanang ngatung, jenggot panjang, lagu-laguan peci begini. Jangan begini, abang begini. Satu helai rambut pun ke bawah lagi dalam bangun dari sujud kagak sah. Lagu-lagunya lanang ngatung, jenggot panjang kayak peci begini. Apa mau dikatakan? Ini. Tenang dalam sholat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik, panjang tumanya. Maliki Yaumiddin. Lu ngaji di mana, botak? Gua ya. Botak pinter, bro. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal
mustaqim. Nih sering imam fatal ya. An'amta 'alaihim khairil. Pakai kha, jangan kha, gha. Ya, kan di situ waqaf qabi Ustaz. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Enggak boleh berhenti karena ada huruf la kecil itu waqaf qabi nama Ustaz, enggak boleh berhenti. Betul. Dalam ilmu tajwidnya ada huruf lam kecil di atas itu waqaf qabi namanya, waqaf yang jelek untuk berhenti. Tapi kalau kagak kuat kagak ngapa-ngapa. Ya, daripada jelek sember jadinya kan gak enak. Kalau lu sholat sendiri sih bodo amat sember, kalau yang dekat sendiri, kalau ingin imamin ya kalau nggak kuat berhenti nggak apa-apa, tapi jangan lama-lama berhentinya. Alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. 6 harokat biasa gitu, waladdallin ya gitu. Tenang, maka bacaan nas. Karena setan aja bisa ganggu. Itu setan ganggu kita. Ya, sampai urusan kita pengen sholat. Itu kan waswas itu setan. Allah. Itu setan kan waswas. Mantap ya setan ya. Setan mantap ya. Mantap. Setan hebat. Dulu tuh iblis itu hamba yang paling taat kepada Allah. Iblis hamba yang paling taat. Ibadah luar biasa. Gegara apa? Dilaknat sama Allah. Gegara sombong. Gak mau sujud kepada Nabi Adam. Artinya sujud itu bukan menyembah kepada Nabi Adam, ya, melainkan memuliakan Nabi Adam. Itu sebagai nabi, bukan sebagai Tuhan. Dan kata Allah tadi di atas apa? Innani anallahu la ilaha illa ana. Ya, sesungguhnya aku adalah Allah, Tuhan. Tiada Tuhan selain aku, kata Allah. Fa'budni, maka sembahlah kepadaku. Ya. Aku aqimus shalah, dan dirikanlah salat li dzikri, untuk mengingatku, kata Allah. Begitu. Ya. Allahu ahad, Allah itu esa, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Ya. Tunggal esa, Allah kagak beranak dan enggak diperanakan. Ya. Allahu mawjud bila makan, Allah ada tanpa tempat, bukan di arsy. Arsy itu sifatnya Allah, bukan Allah duduk di singgasana arsy, bukan. Kalau Allah duduk di arsy, berarti sama halnya dengan makhluk. Hati-hati, diwajibkan. Arsy itu makhluk Allah, makhluk arsy itu makhluk ciptaan Allah. Ya. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Wahai kau Muhammad, jika ada yang bertanya kepadamu, di mana aku, kata Allah. Ya. Fa inni qarib, maka jawablah, aku dekat. Ya. Wa kana ma'hu ashabuhu julusan. Jadi ketika Nabi menjelaskan itu, 3 perkara yang Nabi senangi di dunia tadi, ya, jadi Nabi lagi duduk bersama para sahabat yang 4. Siapa? Sahabat 4, sahabat 3, sahabat Nabi. Abu Bakar, Umar, Utsman, 4 ya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Jadi ketika Nabi sedang menjelaskan 3 perkara yang beliau senangi di dunia itu, ya Nabi sedang julusan dengan teman-temannya, dengan sahabatnya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Ketika Nabi selesai menjelaskan 3 perkara tadi, ya, yang disenangi sama Nabi di dunia, ya, nyaur nih siapa? Faqala Abu Bakar As-Siddiq. Berkata siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar ini sahabat Nabi, ya. Selain sahabat, sebagai mertuanya Nabi. Karena anaknya Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ya, dinikahi oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Nabi sahabat dulu. Bersahabat dulu. Apa kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika Nabi menjelaskan tiga urusan yang disenangi di dunia, kata Nabi, "Shaddaqta ya Rasulullah." Benar banget wahai Nabi. Benar pisan. Shaddaqta ya Rasulullah. Wa hubbiba ilayya minad dunya thalathun. Ya. Benar Nabi. Apa yang kau terangkan tadi, ya, benar sekali. Tapi aku juga mencintai urusan tiga. Aku juga memiliki tiga hal yang aku cintai di dunia, kata Sayyidina Abu Bakar. Ya. Jadi sahabat ini tidak mengelakkan tiga perkara yang tadi Nabi senangi di dunia. Tapi sahabat membenarkan, "Shadaqta ya Rasulullah." Benar wahai Nabi. Ya. Tapi kata Sayyidina Umar, "Aku juga punya ya Rasulullah. Ya. Tiga perkara yang aku senangi di dunia." Yang pertama, an-nazaru ila wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang pertama kata Sayyidina Abu Bakar? Perkara yang disenangi di dunia. An-nazaru ila wajhi Rasulillah. Aku senang ya Rasulullah di dunia ini. Yang pertama ketika aku melihat atau memandang wajahmu ya wahai Rasulullah. Itu yang pertama. Sekarang kita aja nih, kita nggak pernah hidup di zaman Nabi, nggak pernah lihat paras sempurnanya Nabi Muhammad. Ya. Tapi karena keimanan kita kepada Allah, ya, yang membuat kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ya, seluruh nabi-nabi yang Allah utus ke muka bumi ini, ya, kelak nanti di yaumil hisab, di hari kiamat, ya, mengharapkan apa? Syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi utus banyak ke muka bumi ini oleh Allah, tapi tidak satu pun yang bisa memberikan syafaat illa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali Nabi Muhammad yang bisa memberikan syafaat kepada kita umatnya. Bahkan Nabi Isa alaihi salatu wassalam, ya, 576 tahun ke belakang sudah mengingatkan bahwa nanti ada nabi penutup para nabi. Nabi yang amat sangat mulia, nabi yang wajib kalian ikuti. Nabi Isa, jarak jedahnya sama Nabi Muhammad itu kurang lebih 576 tahun. Tapi Nabi Isa sudah tahu akan hadir nanti khataman nabiyyin wal mursalin, penutupnya para nabi dan rasul. Ya. Yang pertama kata Sayyidina Abu Bakar, hal pertama yang paling aku senangi di dunia ini ya Rasulullah, an-nazaru ila wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku senang bisa melihat wajahmu wahai Rasulullah. Makanya dalam film-film kan haram. Ya, bahkan ulama MUI memfatwakan haram ketika ada sebuah tayangan yang menceritakan tentang Nabi Muhammad, ditampilkannya wajah Nabi Muhammad SAW. Haram. MUI muat gitu. Karena dulu di zaman Nabi kagak ada pelukis, nggak ada spidol, nggak ada ini, nggak ada fotografer, ada foto kamera. Nggak kayak kita zaman sekarang, ada Android bisa foto-foto. Zaman Nabi nggak ada. Ya, makanya ya, nggak boleh dalam siaran apapun di televisi ketika mensiarkan Nabi tentang Nabi Muhammad, nggak boleh Nabi Muhammad ditampakkan wajahnya. Maka diidentik dengan sinar cahaya, dengan kalimat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Adam alaihi salatu wasallam ketika membangkang apa perintah Allah, jangan engkau dekati pohon itu wahai Adam, apalagi lu makan ya Nabi Adam. Digoda sama iblis. Ya, makanlah tuh buah khuldi. Akhirnya dibuang oleh Allah bahasa kita ke dunia. Ya. Ratusan tahun, 300 tahun lebih dipisahkan oleh Siti Hawa. Tapi endingnya apa? Nabi Adam memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala biwasilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perantara menyebut nama Nabi Muhammad. Kira-kira bahasa Nabi Adam begini, wahai Allah, ampunilah dosaku beserta dosa Siti Hawa.
dengan keberkahan, dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah negur Nabi Adam, "Wahai Adam, tahu-tahuan nama Nabi Muhammad. Karena waktu itu ketika engkau wahai Allah menciptakan aku dengan tin, dengan tanah, kemudian meniupkan ruh ke dalam jasadku, ketika mataku di awal mengedip melihat arsy Allah Subhanahu wa taala, termaktublah kalimat Nabi Muhammad bersanding dengan Allah Jalla Jalaluhu." Kira-kira sosok makhluk yang bersanding dengan Allah Subhanahu wa taala itu Allah cinta enggak? Cinta banget. Maka disitulah Allah mengampuni dosa Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Dan Allah pertemukan Nabi Adam dengan Siti Hawa di mana? Jabal Rahmah. Ya, tempat wukuf para jemaah haji. Yang kedua kata Sayyidina Abu Bakar, ya, kesenangan di dunia. Wa sallama wa infaq mali ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa sallama wa infaq mali ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Menafkahkan hartaku kepada Rasulullah. Ya. Menafkahkan atau meninfakkan hartaku, ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat itu untuk apa? Membela agama Allah. Jadi dulu banyak sahabat menginfakkan harta bendanya untuk perjuangan Nabi Muhammad li'ila'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah, untuk meninggikan, mensyiarkan agama Islam. Itu yang kedua kata Sayyidina Abu Bakar. Wa antakuna ibnati tahta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga kata Sayyidina Abu Bakar yang dia senang di dunia. Yang ketiga apa? Antakuna ibnati tahta Rasulillah. Aku senang putriku ada di bawah naungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka Sayyidatina Aisyah paling istri Rasulullah yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Ya. Yang pertama tadi apa kata Sayyidina Abu Bakar? Senang Rasulullah ketika di dunia ini melihat wajah engkau. Kita aja ya yang enggak pernah lihat wajah Rasulullah ya terus bersolawat. Mudah-mudahan kita beriman kepada Rasulullah, kita bisa berkumpul nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaatul uzma dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, menginfakkan harta bendanya untuk memperjuangkan Islam agama Allah. Yang ketiga apa? Ya kata Sayyidina Umar, senang di dunia ini antakuna ibnati tahta Rasulillah. Ya, aku senang, aku ridha putriku ada di bawah naungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini baru kata satu sahabat. Ya. Selanjutnya kita lanjutkan di malam Ahad depan insyaallah. Ya. Jadi mudah-mudahan dengan wasilah majelis ini, ya Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah kasih keberkahan dalam rumah tangga kita. Ya Allah lunasi hutang-hutang kita. Allah jadikan kita semua manusia yang tawadhu. Ya, yang Allah jauhkan dari sifat sombong, hasud, iri, ujub dan lain sebagainya yang merugikan kita nanti kelak di akhirat. Mudah-mudahan kita wasilah majelis ini Allah jadikan anak-anak kita anak yang soleh dan solehah. Ya. Itu aja dari saya. Kalau ada salah kata, pesan saya kalau ada yang nggak paham langsung nanya. Ya, jadi saya nggak mau ketika pulang dari sini antum masih bertanya-tanya. Gitu. Tapi mudah-mudahan apa yang saya jelaskan jelas sejelas-jelasnya. Makanya saya tekankan sama DKM ketika saya ngajar, ini speaker kudu baik, kudu bagus. Jangan sampai leot-leot. Ya, karena ini syiar. Islam ini agama syiar. Ya. Segala macam bentuk resiko itu udah saya tanggung. Ya, biar Allah nanti yang balas semuanya. Gitu ya. Mudah-mudahan kita semua sehat. Allah pertemukan kembali kita di malam Ahad, di malam Senin nanti. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
rapihin karena udah lewat waktunya langsung komat.